Ini sebetulnya enggak, ini satu tanda-tanda ya. Astagfirullahaladzim. Ini intinya aja diceritakan katanya. Ampura. Tanpa kita sadari. Wik-wik terus Bah ya. Wik-wik terus. Jadi yang repot ini istrinya rupanya. Jadi istrinya yang sering komplain. Kalaupun suaminya itu jelas-jelas bisa menikmatin. Karena sampai mendesah-desah sih. Alhamdulillah akhirnya si Neng ternyata dia itu kalau kelihatan awalnya sosok putri yang cantik, ternyata itu ratu jin yang dari ular. Karena dia merasa diejek-ejek terus, terhinakan, ambillah dia jalan sesat ternyata. Ya, pingin mendapatkan harta yang katakan secara instan, cuma jalur-jalur sesat. Nah setelah muntah-muntah, si anaknya pingin pipis. Akhirnya diangkatlah ke kamar mandi. Gitu. Setelah di kamar mandi, pipis, keluar kayak cacing dari Sobat Malam Mencekam, Sobat MM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim yang selalu mengabarkan kepada Anda cerita-cerita horor, mencekam, dan tentunya misteri. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan saya ucapkan pula semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap banyak rezeki dan panjang umur ya. Di depan saya sudah ada Abah Agus. Beberapa orang sudah ada yang mengenal nih dengan Abah Agus. Karena Abah Agus ini adalah seorang praktisi spiritual. Beliau sering menolong orang yang mempunyai penyakit medis ataupun non medis ya. Sebelum kita ke Abah Agus, kita mau kasih kenang-kenangan dulu ke Abah Agus nih. Nah ini Bah, kenang-kenangan dari kita. Terima kasih banget. Mohon izin saya buka dulu ya. Buka dulu Bah. Waduh luar biasa ini. Gimana Bah? Cocok Bah ya? Waduh malam mencekam Iya. ya. Luar biasa ini. Ya Bah, Terima mudah-mudahan Abah suka. kasih Mas Na. Malam mencekam luar biasa, sukses selalu tentunya. Amin amin. Selain ini ada oleh-oleh juga buat Abah nanti Bah ya. Nanti saya pakai ya. Iya, ini. Nah untuk Sobat MM tentunya ingin juga memiliki kaos ini, sabar ya. Nanti ada gilirannya untuk sobat semua. Kita akan adakan bagi-bagi hadiah atau giveaway lah. Gitu. Ini kaosnya ada pantangan Bah. Nggak boleh dipakai tidur. Nggak boleh dipakai tidur. Kalau dipakai tidur Abah akan mengalami mimpi goib Bah. Nama neng baik. Mimpi kau bagaimana ini? Jadi berbahaya kalau dipakai tidur. Ini dipakai tidur. cocoknya untuk jalan-jalan. Oh iya betul sekali ya. Jadi untuk kaos ini, t-shirt ini, jadi tidak boleh dipakai tidur. Iya. Karena kalau dipakai tidur ya mubazir. Tidak boleh ya. Tidak boleh pakai tidur. Oke. Kita ambil dulu. Bangga terima Nanti baru dikasihin ke Abah. Ya, biar Abah cerita dulu. Siap. Bangga insyaallah nanti. Pengalaman Abah ketika menolong orang yang katanya anunya tidak bisa berdiri gara-gara, berarti pria nih ya. Iya, anunya betul. tidak bisa berdiri gara-gara diganggu oleh siluman ratu ular. Ratu ular betul. Sehingga sang istri korban ini lapor ke Abah Agus, betul sekali. minta diobatin. Sebenarnya terjadi apa? Iya. Kita ke Abah Agus. Mangga. Bah, sehat Bah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia seberapa ini Bah? Usia 57 saya. 57 57. Alhamdulillah masih diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya sehat ini sendiri
bisa bermanfaat tentunya. Amin, Khusus buat saya pribadi, selebihnya buat masyarakat nantinya. Amin. Bah, bagi-bagi ceritanya Bah ya. Kita ambil nanti yang positifnya tentang cerita dari Abah. Mangga Bah. Jadi begini, kebetulan Abah sendiri praktek pengobatan ini selama kurang lebih sekitar 35 tahun. Ya, selama kurang lebih 35 tahun menangani berbagai macam penyakit baik medis maupun non medis. Ada satu cerita yang unik dan menarik tentunya. Salah satunya kemarin tahun 2019 ada seorang perempuan, padahal Abah nangani khusus pria sebetulnya. Tapi ini ada perempuan datang menceritakan bahwasanya suaminya itu yang dulunya normal, ya, karena dia punya anak sudah 3, tapi akhir-akhir ini kurang lebih sekitar 3,5 tahun dia nikahnya sudah kurang lebih sekitar 20 tahunan nikahnya. Nah, kurun waktu 3,5 tahun ini kacung budegnya ataupun kata si Cowboy Junior itu tidak bisa bangun sama sekali. Nah, menceritakan ke situ. Akhirnya ya sudah, bawa aja bapaknya. Nah, cerita singkatnya si bapaknya datang, ngobrol, berbicara. Ya saya tanya, gimana Pak selama ini? Iya Bah, saya mohon izin, barangkali Abah berkenan, insya Allah saya akan coba bantu. Sudah berobat kemana aja, sudah lari ke sana kemari, baik ke rumah sakit, kemanapun juga. Konon katanya ke paranormal, apapun juga. Ya barangkali Allah belum mengizinkan mengangkat penyakitnya. Mudah-mudahan wasilah dari Abah, hak sumber dari Allah, insya Allah nanti Abah bantu. Akhirnya Abah menggali dulu, kok bisa seperti ini, gimana katanya teh gitu. Dia cerita bahwasanya dia itu selama 3,5 tahun mimpi basah terus. Yang jadi heran tuh ngadeg, tapi begitu mau berhubungan dengan istrinya itu tertidur terus kayak daging ngelumpluk tuh, nggak bisa bagus sampai kali. Udah di gimana pun juga dia nanti bingung dia tuh kan. Terus saya coba tanya bapaknya yang almarhum siapa, terus sama si anaknya tadi, yang si klien tadi yang keluhan. Begitu saya lakukan ritual dengan membaca ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya latif ya latif ya latif ultuf bi wa bi walidayya wal jamil ahwalika ma yuhibbu wa yarda innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi kul huwallahu anna syakaratul maut. Niat ingsun ngutus sang setan kau berturu mering badan ingsun, buka naken sapa sing turu ning awake klien kita ini. Nah, setelah dibaca akhirnya kayak asap muncul. Nah, tiba-tiba muncullah satu sosok perempuan, putri, cantiknya luar biasa, masya Allah. Dah kalaupun mungkin kalau sekelas-kelas artis dulu namanya melewat ke situ. Ini cantiknya luar biasa, rambutnya panjang, wangi, ya, putih segala macam. Jadi putihnya bukan putih gimana gitu, kayak kekuning-kuningan gitu teh kan. Akhirnya dia ngucapin salam, anak apa ngundang kita. Mohon maaf saya bilang kan, ya ibu siapa? Oh jangan panggil ibu saya. Terus siapa? Saya Neng katanya. Neng dari mana? Ternyata Neng dari Pakedulan. Ke situ tuh. Mohon izin, kenapa ini kok bisa sampai kayak beginian? Loh, sampean kan ngundang. Oh, berarti yang ada di tubuh si klien saya itu tuh, iya Neng ta? Iya, emangnya kenapa? Yaitu mohonlah jangan sampai mengganggu. Karena kan sudah beda alam ke situ teh kan. Emang kenapa gitu teh kan? Loh, saya kan ngasih kenikmatan. Maksud kenikmatan bagaimana gitu tuh kan? Wong saya tadi tanya ke klien saya sendiri bahwasanya dia tidak ada persekutuan dengan Neng, tidak ada perjanjian.
Betul tidak ada perjanjian dengan saya, kata si Neng tadi tuh. Tapi si bapaknya, Masya Allah, kok kenapa Neng? Kok bisa sampai seperti ini? Lah uang harta bapaknya dimakan kok. Dia menikmatin, ya mau tidak mau saya juga harus bisa menikmatin. Karena saya akan tutup saluran syahwatnya dia. Nah nun sewu aja sekarang, karena Neng juga merasa Neng sudah mengganggu ke klien yang Abah tangani, mohon Neng untuk angkat dari tubuh orang tersebut. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa, secara persuasif ya punten-punten saya akan lakukan ya secara kekerasan. Jadi seakan saya nantang menurut dia teh. Kamu mau nantang lah ke saya. Lah, saya bukan mau nantang-menantang, tapi Anda sendirilah yang sudah katakanlah menyalahi satu aturan. Aturan siapa? Wah gitu teh kan. Wong orang tuanya dia itu kan orang tua juga. Terputuslah kata saya teh kan. Nggak bisa. Wah hartanya segala macam. Ya sudah kalau kayak gituan kita perang. Akhirnya waduh Masya Allah. Di situ teh kan. Akhirnya saya merapalkan beberapa ayat untuk membentengi wabil khusus dari saya juga dan juga keluarga. Jangan sampai nanti ada serangan-serangan yang katakanlah balik kepada saya sendiri. Nah akhirnya kurang lebih sekitar hampir 1 jam lah. Ya perang. Di kamar saya sendiri, di kamar. Alhamdulillah akhirnya si Neng, ternyata dia itu kalau kelihatan awalnya sosok putri yang cantik, ternyata itu ratu jin yang dari ular. Ya, mengerikan sampai melet-melet si lidah nate, bersisik segala macam. Itu ke arah situ tuh kan. Nah dari situ akhirnya setelah berwujud kepada aslinya dia minta ampun. Dia minta ampun. Nah terus bagaimana ini supaya normal kembali? Ya tolong saya minta syarat. Syaratnya apa? Minta ayam cemani. Kanggo apa ayam cemani? Ya kanggo syarat lah, kanggo saya untuk memutus hubungan orang tua, perjanjian orang tuanya dia dengan saya sebagai ratu jin. Itu ke arah situ tuh. Akhirnya ya saya meminta ke klien itu sendiri untuk menyediakanlah ayam cemani. Dan saya siapkan beberapa untuk kembang 7 rupa, dupa juga sebagai ritual segala macam. Ya saya coba riadahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah selesai lakukan doa dan mantra segala macam. Nah, terus saya minta lagi. Gimana ini selanjutnya kata saya teh. Tolong mandikan saja. Dimandikan, terus ini bunganya ya udah sama bunganya segala macam. Dinyantikan. Akhirnya ya sudah si klien itu saya bawa ke kamar mandi, dibacakanlah dari mulai katakanlah istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Nah terusan juga dibacakan salah satu ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Nah itu adalah ilmu pamungkas untuk melebur berbagai macam makhluk-makhluk astral yang jahat kepada tubuh seseorang. Alhamdulillah setelah dimandikan segala macam, kelihatan yang tadinya pucat pasi segala macam ya, itu sudah mulai seger. Detik itu juga sudah mulai seger. Nah ternyata setelah saya coba dideteksi di badannya lagi, ini sudah netral. Dan si ratu tadi mohon untuk pergi dari si tubuh si klien itu sendiri. Akhirnya ya dia mengaku sudah kalah dan mohon ampun, dia langsung lepas begitu saja. Akhirnya si pasien tadi sembuh Pak ya sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Memang di saat penanganannya itu tidak mudah ya, tidak mudah. Waduh luar biasa itu tuh ya. Sudah teriak-teriak dia sendiri kesakitan karena baru kita tempel salah satu jari Abah sendiri itu langsung kotak, dia tuh teriak Allah teriak-teriak sampai itu tebal. Ini apa kata saya teriak kan? Sampai teriak-teriak kayak gituan tuh kan. Nah udah kayak gituan, udah sampai teriak-teriak gitu, Abah coba deteksi lagi, Masya Allah ternyata gitu kan.
adanya satu persekutuan tadi, persekutuan antara si bapaknya dulu. Pada dia sih enggak, dia kena imbasnya saja si anaknya itu tadi, ya kan. Ternyata ratu jin tersebut keilmuannya memang luar biasa. Itu akhirnya ya sudah, kita coba lakukan ritual lagi, ujung-ujungnya mengadu satu kekuatan. Padahal ya saya, Abah Agus, makhluk gaib, lemah segala macam, tapi kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikanlah satu hidayah, ya. Membacakan amalan-amalan dengan beberapa hijib yang selama ini Abah sering dawamkan, alhamdulillah itu bisa netral lagi. Nah itu tadi, masya Allah, ya. Ini sebetulnya enggak, ini satu tanda-tanda, ya. Astagfirullahaladzim. Ini intinya aja diceritakan katanya. Astagfirullah. Ampura. Tanpa kita sadari. Lain kular cerita. Aja sampai diceritakan. Ampura. Allah. Oh. Ya. Saya tidak tahu kenapa ini Abah sedang melakukan apa, juga tidak tahu nih. Nanti kita coba tanya. Ternyata dia itu kalau kelihatan awalnya sosok putri yang cantik, ternyata itu ratu jin yang dari ular. Ya, mengerikan sampai melet-melet si lidahnya, bersisik segala macam. Astagfirullah. Aduh, punten pisan ini. Ya. Kenapa Bah Jadi, itu ada sampai tadi itu si klien ini ternyata dari si ratu tadi nggak boleh terima. Nggak boleh cerita banyak katanya itu ke situ. Jadi satu perjalanan. Tapi Abah tadi sudah bicara lagi, punten-punten. Masih aja terus, masih ya? nyerang terus, masih nyerang. Ini nggak apa-apa Bah ya? Insya Allah sih nggak. Karena ini satu perjalanan sir seseorang, boleh dikatakan mungkin atau aib seseorang, ada satu persekutuan dengan dia sendiri. Dari si pihak orang tuanya tidak boleh cerita konon katanya. Tapi tadi Abah sudah minta izin lagi ke si ratu sendiri, ini untuk pembelajaran tentunya, ya. Jadi apapun kita sebagai makhluk manusia adalah yang paling sempurna, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita abaikan aja Bah ya, suara. Abaikan saja sudah, biarin. Itu apa orang tuanya beliau itu ngelmu apa Bah sebenarnya? Jadi begini, sebetulnya kalaupun orang tuanya ngilmu sih tidak, cuma karena kondisi tempo hari waktu ditanya ke klien, sebelum katakanlah sandang pangan papanya terpenuhi, bagaimana dia keluarganya itu, orang tuanya itu memang kondisinya di bawah rata-rata dari sisi ekonominya. Buat makan aja pagi makan, buat besoknya juga sampai enggak segala macam. Itu ke situ. Akhirnya dia sudah berusaha mencari ke sana kemari karena dia merasa diejek-ejek terus, terhinakan. Ambillah dia jalan sesat ternyata, ya. Pingin mendapatkan harta yang katakan secara instan, cuma jalur-jalur sesat. Dia memasukin, ketemu seseorang, ya yaitu tadi di ke dukun ilmu-ilmu hitam lah seperti itu, ya. Jadi nggak bisa punya anak waktu itu dia? Karena dulu juga sudah punya anak, ya,
Dulu kan dari keluarga si almarhum itu punya anaknya 3. Nah ini anak yang pertamanya, yang laki-laki. Yang perempuannya sih aman-aman saja. Ini yang laki-laki. Karena yang dinikmatinya adalah kan dia bersekongkolnya dengan Ratu Jin tadi. Hanya yang diambil adalah laki-lakinya. Jadi anak laki-laki yang pertamanya itu lakukan suatu persekutuan. Itu ke arah situ tuh kan. Ternyata kalaupun adik-adiknya yang perempuan 2 itu dapat suami sih normal-normal saja ke arah situ tuh kan. Karena nikahnya itu sebetulnya karena usia 40 dia udah punya anak. Cuma pas mendekati ke sini hampir 3,5 tahun itu dia gak bisa bangun. Pikirnya dia apakah saya kena penyakit penyerta seperti diabetes, ternyata bukan. Setelah dicek kemari, alhamdulillah dia hadir ke tempat Abah. Istrinya ngadu cerita ABCD seperti yang tadi. Ya Abah tanganin. Ada sesuatu hal yang memang di luar dugaan kita ya. Di luar dugaan kita melakukan satu persekutuan dengan Ratu Jin itu tadi. Jadi berwik-wik dengan Ratu Jin hampir 3,5 tahun. Wik-wik terus Pak ya? Wik-wik terus. Jadi yang repot ini istrinya rupanya. Jadi istrinya yang sering komplain. Kalaupun suaminya itu jelas-jelas bisa menikmatin. Karena sampai mendesah-desah sih. Itu berkikuk ria, berwik-wik ria segala macam. Cuma diminta begitu mau bersetemuan dengan istrinya tidak bisa. Udah pegang di mana si Cowboy Junior alias si kacung bodegnya itu sendiri. Nah ini istri yang tidak terima. Akhirnya istri ya mencari syariat ke sana kemari. Tapi kemarahannya sudah berhenti mungkin Pak? Sudah alhamdulillah. Aman ya buat kita? Aman. Ini sempat kaget juga. Iya. Hanya negor Abah mungkin ya itu? Iya, jadi gak boleh cerita banyak katanya. Bah, selain cerita yang ini, ada lagi nggak cerita yang menyeramkan lagi Bah? Oh ada. Tentang waktu Abah menolong orang. Jadi ini ada satu keluarga ya. Kebetulan yang kena itu adalah anaknya, anak perempuan usia kurang lebih sekitar 12 tahun. Dia itu dibawa berobat ke sana kemari, panas badannya sendiri ya. Disangkanya tifus, ternyata hasil lab normal-normal saja segala macam. Akhirnya karena dia sudah ke sana kemari, begitu datang, Masya Allah saya bilang kan, ini badan perempuan anak usia 12 tahun itu sudah kering kerontang, tulang belulang. Ini sakit udah berapa lama? Udah lama banget. Udah bicaranya berapa lama? Seminggu kah? 2 minggu kah? Ternyata sudah hampir 6 bulan. Sudah berobat ke sana kemari saya, belum Allah izinkan. Masya Allah coba dilihat namanya siapa? Si ini katanya. Begitu Abah coba pegang, Masya Allah gitu kan. Ternyata si suaminya tadi atau si bapaknya itu dia usaha ayam goreng ternyata. Usaha ayam goreng ya mungkin ada salah apalah gimana ceritanya ya. Mungkin dia juga karena sering motong ayam lupa atau gimana ceritanya kan. Akhirnya kena imbasnya. Makanya segala sesuatu itu setiap mau mengerjakan apapun kita diwajibkan untuk mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim gitu kan. Ternyata di saat dia memotong ayam itu dia lupa, ada kelupaan. Ternyata kena imbasnya. Begitu dilihat di ini kan, Abah ambil air putih. Nah setelah itu Abah minumkan ke anak tersebut. Nah terusan lagi si air putih itu Abah mandikan sama dioles-oles juga. Kurang lebih sekitar 15 menit lah. 15 menit itu si anak itu muntah-muntah. Kaget. Ternyata ibunya, kalaupun Abah dengan si bapaknya tadi ya ngobrol di ruangan tengah aja. Nah setelah selesai gitu, gimana biarin aja. Itu reaksi dari katakanlah dengan metode hidroterapi tadi. Dengan rapal-rapalan. Dah tenang aja. Nah setelah muntah-muntah, si anaknya pingin pipis. Akhirnya diangkatlah ke kamar mandi. Gitu. Setelah di kamar mandi pipis, keluar kayak cacing dari larangan si perempuan itu, dari si anak perempuan tadi yang sakit. Keluar cacing ya ada kurang lebih sekitar mungkin 20 sentian mah gitu kan. Cacing itu warnanya kehitam-hitaman ke arah situ tuh kan. Setelah keluar
saya ambil, Masya Allah, ya, ternyata ada kesalahan lah dari pihak bapaknya tadi ke situ. Akhirnya cacing tersebut seketika setelah dipegang mati, ya sudah kita kuburkan saja si cacing tersebut, dan sampai sekarang si anak itu sehat seperti semula. Itu ke situ. Memang di saat nanganinya luar biasa. Waduh, sampai teriak-teriak si anak itu tuh kan, sampai nangis-nangis, jerit-jerit. Padahal cuma dipegang gitu aja, sakit gitu kan situ. Itu kiriman siapa, Bang? Ya itu tadi, selain katakanlah memang kesalahan dari orang tuanya, ya di saat melakukan segala sesuatu tindakan itu harus ucapkan bismillah. Itu pertama. Yang kedua juga, memang zaman dulu ataupun sampai sekarang itu persaingan usaha itu terkadang orang, ya itu tadi lah, adanya satu kiriman itu ke arah situ tuh kan. Jadi kena imbasnya. Tadinya mau menghancurkan usahanya, akhirnya yang kena ke anaknya tadi. Itu kan mau menghancurkan ke si bapaknya karena merasa tersaingi. Dia jualan ayam goreng, lakunya luar biasa, yang depannya tidak terima segala macam, ya namanya persaingan, lari-lari ke arah situ. Kelihatan sosok-sosok yang keluarnya, Bang. Ya itu tadi. Jadi sebetulnya bentuknya itu semacam kayak asap-asap kayak begitu aja lah. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan satu visual tadi, seperti muntahnya tadi, ya terusan juga keluarnya seperti bentuk cacing ke arah situ. Itu ada kurang lebih seperti yang disampaikan, kurang lebih 15 cm atau 20 cm. Itu ke arah situ, itu dibentuk visualnya. Tapi karena Abah nganggap ini adalah semua makhluk dari Allah, Abah tetap kuburkan begitu saja. Tidak dibuang, tidak dibakar, enggak, dikuburkan saja, dinormalkan. Itu yang ceritanya. Abah punya kisah waktu Abah mendapatkan ilmu ini, atau Abah pernah melakukan perjalanan spiritual, Bah? Betul. Jadi Abah sendiri sebetulnya disebut Kiai Ustadz Dukun Paranormal juga bukan. Abah basically seorang marketing. 25 tahun Abah bergerak di bidang pemasaran. Jadi untuk wilayah Jawa Barat sampai ke beberapa pulau juga Abah sempat ke Sumatera, sampai ke Manado, Gorontalo, Palu, Surabaya segala macam. Udah insya Allah Abah jelajahin. Nah, pas di salah satu perusahaan Abah diberikan satu amanah ya untuk bisa memanage dari mulai tim segala macam, karena kita juga akan memanage orang tidak mudah ke arah situ tuh kan. Akhirnya Abah di mana ditempatkan di salah satu wilayah sering menangani, meminta rapalan-rapalan, akhirnya Abah sering bacakan. Nah alhamdulillah di salah satu tempat lah Abah sering mendawamkan, tidak ada masalah, mungkin Abah akan sampaikan, sering mendawamkan baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu sering Abah dawamkan. Terus dulu terus 6 bulan lah kurang lebih saya. 6 bulan sampai biasa kan Abah sering puasa Senin Kemis, maaf. Jadi sering lakukan Senin Kemis, tidak ada maksud apapun juga ya. Intinya satu diparingi sehat ya, usaha lancar di perusahaan, punya tim juga tetap solid segala macem. Ngetahunya di saat ada tetangga ngadakan acara syukuran, setelah selesai syukuran melihat si ustadznya tadi ada satu cahaya di belakang tuh. Abah spontan, itu cahaya apa gitu kan. Nah majelis yang ada di situ kaget. Setelah kayak begituan, kaget, cahaya yang tadinya putih itu berubah warna pelangi, masuk ke ubun-ubun. Oke, sampai di situ aja, Bah. Nah sobat, cerita Abah masih panjang nih tentang perjalanan spiritualnya. Tapi di video yang nanti ya, video kedepannya. Kalau suka dengan cerita Abah, tulis komentar di bawah, oke? Seperti janji kami, ini kaos dari Malam Mencekam. Iya, terima kasih. Nanti oleh-olehnya di belakang nggak, Bah ya? Mangga. Mual beja-beja, Bah. Rahasia itu mah. Terima kasih sekali, sukses tentunya ya. Ya. Saya terima ini ya, nanti Ya, saya terima kasih. Mangga. Sobat MM, kalau Anda ingin kaos ini, tetap panteng channel Malam Mencekam. Ada bagian untuk Anda tentunya di lain kesempatan ya. Sudah kita siapkan. Abah, hatur nuhun ceritanya. Mangga sami-sami, Mas. Abah Agus, untuk Anda yang suka dengan Abah dan ingin konsultasi, nanti insya Allah nomor teleponnya akan kita berikan untuk Anda semua. Begitu saja Sobat Malam Mencekam,
Akhir kata saya ucapkan selamat berpuasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.